Sebelum presentasi dimulai, ada sedikit pantun nih. Ke pasar beli songket sutra, dijahit rapi oleh penjahit ternama, dosen bijak, penuh pesona, ilmunya luas, hatinya mulia. Hai, kenalin, aku Sarah Elizabeth. Dan saya Fendi Firmansyah. Mengenal sosialisasi. Sosialisasi merupakan fondasi kehidupan sosial. Nah, di sini ada dua mengapa sosialisasi itu begitu penting. Yang pertama, membentuk individu agar bisa berperan dalam masyarakat. Yang kedua, ada melestarikan budaya dan tradisi agar tidak punah. Nah, tanpa sosialisasi dampaknya apa sih? Tanpa sosialisasi, budaya seperti Sunda, Jawa, dan Batak bisa saja hilang loh dalam satu generasi. Definisi sosialisasi menurut para ahli. Di sini ada 4 para ahli yang mendefinisikan mengenai sosiologi. Nah, namun dari 4 para ahli ini artinya tetap sama dan tetap satu juga tujuannya. Di sini ada 4 para ahli, yaitu ada Sujono Dirjosisworo, Charlotte Buhler, Karel G. Figer, dan Peter L. Berger. Nah, untuk artinya tetap sama dan satu tujuannya, yaitu sosialisasi adalah suatu proses belajar, mengajar, di mana kita menyesuaikan diri dengan budaya. Dan untuk kesimpulannya, sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang sangat begitu efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita. Tahapan-tahapan proses sosialisasi. Tahapan ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada preparatory stage atau tahap persiapan, yaitu sejak lahir anak mulai mengenal dunia sosial dan meniru orang di sekitarnya, terutama keluarga, meskipun belum sempurna. Yang kedua ada play stage atau anak mulai memahami peran orang lain dan menirukan tindakan orang dewasa secara lebih sadar. Yang ketiga ada game stage atau anak mulai bermain peran sendiri, memahami aturan sosial dan berinteraksi dengan teman sebaya. Yang terakhir ada generalizing stage atau tahap penerimaan norma kolektif, yaitu individu telah dewasa, memahami norma masyarakat secara luas dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi. Yang pertama adalah faktor intrinsik, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang melakukan sosialisasi. Hasilnya akan sangat berpengaruh terutama dalam perolehan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai dalam sosialisasi itu sendiri. Yang kedua ada faktor ekstrinsik, yaitu faktor dari luar. Faktor ini dapat berupa nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, norma-norma, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem mata pencaharian hidup yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis proses sosiologi, yaitu sosialisasi primer. Sosialisasi primer adalah proses awal di mana anak belajar dari keluarga sejak usia 1-5 tahun. Dalam tahap ini, Sebelum anak mulai mengenal kami anggota tutup, keluarga ada dan satu memahami perannya dalam pantun lingkungan. buat kalian. Yang kedua ada Hijau berpadu sekunder. oranye, Sosialisasi warna kain sekunder sutra. adalah proses Senyum mereka, sosialisasi hati lanjutan ceria. setelah sosialisasi Ilmu primer, digenggam di tangan mana sirna, individu mulai jadi berinteraksi dengan inspirasi kelompok yang lebih sepanjang luas masa. dalam masyarakat. Ada tipe-tipe proses sosialisasi. Tipe-tipe sosialisasi terbagi menjadi formal dan informal, yang masing-masing berperan dalam membentuk pribadi individu sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Sosialisasi formal terjadi melalui lembaga resmi seperti sekolah dan pendidikan militer. Sedangkan sosialisasi informal berlangsung dalam pergaulan sehari-hari. Contohnya antara teman atau kelompok sosial. Ada beberapa agen-agen sosialisasi. Yang pertama ada keluarga, teman sepermainan, sekolah, dan ada media. Ada 4 cara proses sosialisasi. Yang pertama ada pelaziman atau conditioning, di mana bersosialisasi itu melalui rewards atau punishment. Yang kedua ada imitasi, di mana imitasi ini adalah meniru perilaku orang lain.
Dan yang ketiga ada identifikasi, di mana meniru secara mendalam perilaku individu yang dikagumi sebagai role model. Dan yang keempat itu ada internalisasi, di mana memahami dan menaati nilai serta norma sebagai bagian dari diri sendiri. Sosialisasi bagi masyarakat. Apa sih sosialisasi bagi masyarakat? Sosialisasi bagi masyarakat merupakan upaya masyarakat untuk menjaga stabilitas sistemnya, di mana proses ini berlangsung terus-menerus dari sejak lahir hingga akhir hayat. Nah, untuk memastikan keberlanjutannya, sistem sosial dan budaya melalui transmisi nilai-nilai secara sosial. Kesimpulan materi kita pada kali ini, kesimpulan dari proses sosialisasi adalah proses penting dalam membentuk individu agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Media massa memiliki peran besar dalam menyebarkan budaya, membentuk pola pikir, dan mempengaruhi perilaku sosial. Sebelum kami tutup, ada satu pantun nih buat kalian. Hijau berpadu oranye, warna kain sutra. Senyum mereka hati ceria. Ilmu digenggam takkan sirna. Jadi inspirasi sepanjang masa. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Have a good day.